Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya mau bikin video, tetapi videonya bukan video tutorial ya teman-teman ya. Videonya masih seputar dengan PLTS yang saya bangun gitu teman-teman ya. Dan kali ini saya mau cerita sama teman-teman awal dari saya membangun PLTS hingga sekarang dan saya manfaatkan hasilnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini sudah mulai membangun, tetap semangat. Nanti kalau sudah membangun akan tahu manfaatnya dan akan tahu hasilnya, pasti akan di-upgrade terus gitu teman-teman ya. Nah gini teman-teman, awal dari saya membangun PLTS itu sebenarnya hanya sekedar iseng-iseng saja teman-teman, hobi apa yang namanya ya, eksperimen gitu. Dan lama kelamaan saya nikmati hasilnya, saya rasakan manfaatnya. Ternyata memang sangat membantu sekali untuk pengeluaran bulanan saya terutama gitu teman-teman ya. Jadi saya pengen selalu mengupgrade terus, berkala bertahap hingga sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu teman-teman. Nah, PLTS yang saya bangun sampai saat ini kalau boleh saya kategorikan itu masih kategori PLTS asal-asalan teman-teman. Terutama dari segi kabel yang saya pergunakan benar-benar acak-acakan gitu ya. Padahal kalau kabel itu semuanya bagus teman-teman ya. Kabel itu semuanya bagus, tidak ada kabel yang tidak bagus, semuanya bagus. Cuman tinggal kita mempergunakannya sesuai dengan kapasitas kabel itu sendiri teman-teman, sehingga nanti akan didapatkan hasil yang maksimal gitu teman-teman ya. Nah, kalau saya perhatikan dari kabel yang saya pergunakan, jika pada saat panas terik itu saya pegang panas teman-teman, jadi mungkin itu pengaruhnya sehingga pendapatan yang saya hasilkan lagi, pendapatan yang dihasilkan dari panel surya itu tidak maksimal. Mungkin pengaruhnya ya itu ya, energinya terserap ke panas tersebut mungkin juga bisa, atau mungkin dari kabel yang saya pergunakan terlalu kecil hingga ampernya tidak maksimal mengalirnya gitu ya. Karena memang pada dasarnya kalau untuk arus DC itu butuh ampere yang tinggi, sehingga butuh kabel yang gede gitu teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman ya kabel yang saya pergunakan seperti apa. Di sana bisa dilihat ya, ada kabel audio, ada kabel wah segala macam pokoknya lah. Nanti bisa teman-teman lihat. Dan untuk sistem penyambungan dari kabel panel surya ke penyambungan pertama ya, itu saya tidak menggunakan soket teman-teman. Saya belum menggunakan soket, tapi masih menggunakan sambungan manual gitu ya. Jadi itu juga mungkin pengaruh menjadikan arus terhambat di sana gitu. Di situ titiknya pada saat terik matahari itu terasa panas gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai bangun dari saat ini, sudah mulai merangkak ya, merintis, pergunakanlah kabel yang standar saja ya. Jangan diikuti cara saya, karena akan rugi. Kalau saya memang namanya juga masih PLTS asal-asalan ya teman-teman ya. Jadi asal nyambung saja dan asal bisa untuk mencharger sebuah aki gitu saja. Saya belum ke perhitungan untung dan ruginya menggunakan kabel yang standar atau menggunakan kabel yang tidak standar gitu teman-teman. Dan sampai saat ini baru kemarin-kemarin saya sadar gitu ya, saya cermati, saya amati
ternyata kabel juga sangat berpengaruh sekali dari pendapatan yang kita peroleh itu bisa menurun hanya karena sebuah kabel gitu ya. Yang tadi di depan saya sampaikan, semua kabel itu bagus, tidak ada kabel yang tidak bagus. Tinggal kita bagaimana menggunakannya, disesuaikan dengan kabel itu sendiri ya, gitu teman-teman. Jadi hasilnya nanti bisa didapatkan hasil yang maksimal gitu teman-teman ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya, kita segera ke sana saja karena ini bukan sebuah video tutorial teman-teman ya, tapi ini sebagai pengetahuan saja buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang pemula yang seperti saya yang mau belajar ya gitu ya. Dan jadi ini sebagai pengingat saja kalau mau membangun PLTS ya, upayakan semuanya itu sudah mulai standar, jadi tidak usah nanti berulang lagi ya, apa namanya, mengganti dan sebagainya, nanti kan buang-buang anggaran gitu teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke tempat panel saya saja teman-teman ya, biar nanti teman-teman tahu. Yuk. Ayo teman-teman, kita langsung ke TKP yuk. Aku mau tunjukin ya, tunjukin sama teman-teman kabelnya seperti apa yang saya pergunakan, kemudian sistem cara penyambungannya seperti apa ya, gitu teman-teman. Untuk cuaca di daerah saya sudah mulai kelihatan cerah teman-teman, ini sekitar pukul 7 pagi ya. Nah, kita sudah mulai dekat dengan tangga andalan saya teman-teman. Itu tangga andalan saya teman-teman. Naik ke sana ya, 3,5 meter itu. Nah, di sana itu ada kabel-kabel dari panel saya, kemudian juga cara penyambungannya nanti kita lihat teman-teman. Tapi jangan diketawain ya teman-teman ya. Karena sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa PLTS saya termasuk PLTS asal-asalan. Yang penting ya bisa bermanfaat meskipun tidak maksimal ya, gitu teman-teman. Oke, kita naik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman. Tuh, perhatikan teman-teman sebelum saya bercerita ya. Kalau ini mungkin sudah cukup lumayan ya, sudah ya, meskipun masih kurang ya, ukurannya itu paling ini 2,5 mili mungkin. Tapi kalau yang lain seperti ini teman-teman, tuh lihat. Ini sambungannya juga masih pakai sambungan zaman dahulu nih teman-teman, pakai diputer-puter ya ini. Kemudian saya isolasi, saya satukan ya, saya paralel nih dari ke-8 panel saya itu saya satukan di sini semua. Lihat teman-teman, kabelnya ini ya. Nah ini ada yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini, ada yang seperti ini yang sangat kecil sekali teman-teman, ini nggak tahu, ini mungkin kabel audio ya. Dan juga ada yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin cukup lumayan gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi mungkin apa namanya ya? Ruginya di situ teman-teman. Ini kan sebenarnya sangat kecil sekali nih isi dalamnya teman-teman ini. Ini bukan untuk PLTS sebenarnya ini teman-teman, tapi mungkin untuk audio ya, atau DC, mungkin DC kecil ya, ampere kecil ya. Karena pada dasarnya kalau untuk arus DC itu butuh kabel yang besar karena ampernya besar gitu teman-teman. Lihat teman-teman, betul kan? PLTS asal-asalan ya seperti saya ini teman-teman.
sambungannya nggak layak ya. Kalau yang bagus kan pakai soket ya teman-teman ya, pakai soket jadi kenceng gitu teman-teman. Kalau ini masih seperti ini, itu. Ini kecil-kecil sekali nih. Ini kabel audio kalau nggak salah nih teman-teman. Makanya mungkin ruginya di sini teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apalah, nanti pelan-pelan akan saya perbaiki ya. Kabelnya biar ampernya itu kita dapatnya tinggi, kabelnya nanti disesuaikan. Kalau yang ini mungkin sudah cukup ya. Tapi kalau lebih bagusnya mungkin nanti didouble ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman, sama senior ya. Kalau menggunakan pakai apa ya namanya kabel tunggal itu bagus nggak? Kabel tunggal itu kan yang satu itu ya, yang tembaga itu tapi tunggal. Cuman yang 1,5 mili itu satu jalurnya itu bagus apa tidak? Atau mungkin lebih bagus pakai yang model serabut kayak gini, cuman ukurannya yang lebih besar lagi atau gimana ya? Gitu teman-teman ya. Mungkin bisa tulis komen di bawah ya teman-teman ya. Biar nanti saya semakin tahu pengalaman mengenai PLTS gitu teman-teman. Sangat asal-asalan banget ini teman-teman, acak-acakan ya. Tuh. Oke teman-teman, mungkin ini saja video kali ini. Ini bukan tutorial tapi ini pengalaman atau apa namanya, pengetahuan saja buat teman-teman, khususnya yang baru mau bangun PLTS ya. Jangan seperti saya, gunakanlah kabel yang layak, yang sesuai gitu ya, biar hasilnya itu maksimal gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya teman-teman.